Pembangunan objek wisata Gua Jati Jajar tahap ke-1 diresmikan oleh Bapak Suparjo Rustam, Gubernur Kepala Daerah tingkat Jateng pada tanggal 28 Juni 1970. Jadi naga ini katanya waktu Putra Kamandaka dia jatuh ke sungai, diasuh sama seorang janda tua. Nah, jadi dia dirawat sama nenek-nenek lah, istilah kayak gitulah singkat ceritanya lah ya. Nah, jadi iya memang benar. Memang benar Kak. Jadi Putra Kamandaka ini kan kabur nih gara-gara dia mencintai seorang anak dari raja. Nah, Putri Dewi Sacapta. Nah, kabur dong dia meskipun dia menyembunyikan identitasnya. Jadi Putra Kamandaka ini tuh lari ke hutan. Ternyata dia jatuh ke sungai. Nah, ternyata dia jatuh ke sungai dan kalian tahu dia jatuh ke mana? Jatuh ke badan naga ini katanya. Jadi karena memang banyak berbagai versi yang menceritakan tentang Putra Kamandaka atau Lutung Kasarong ini. Nah, singkatlah lagi, pokoknya ada yang bilang Putra Kamandaka ini dijatuhkan dari langit. Nah, dikutuk ke bumi jadi Lutung Kasarong. Nah, kalian lihat mulutnya itu Kak, Bang. Nah, jadi mulutnya ini badannya. Ini langsung ke badan atau ke gua ke sana. Karena di dalam gua itu lebih banyak sumber mata airnya. Jadi ini memang dari goanya. Iya, memang dari gua. Memang dari gua. Ini langsung nembus ke atas sana. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, next moment sekarang kita masuk ke atas atau jalan ke atas sana ya. Kalian harus siap-siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Assalamualaikum ya halal gaib. Aku akan melanjutkan ceritaku sampai di atas sana. Karena ini aku harus naik tangga. Mungkin lagi aku akan sedikit ngap-ngapan. Jadi mungkin kalian yang dengar suaraku ngos-ngosan, tolong diabaikan aja atau kecilkan volume kalian. Kalau untuk kesakralannya, udah nggak dipungkirin lagi, tempat ini memang sakral. Karena gua yang sepanjang 2 hektar lah kalau dibilang ya. Jadi gua yang sepanjang 2 hektar ini sampai ke atas sana. Dalamnya semuanya itu terdapat 32 patung. Yang semuanya mempunyai arti dan makna tentang Pangeran Kamandaka, anak dari Prabu Siliwangi. Putra pertama dari istri pertamanya. Jadi bapaknya ini punya 3 selir, punya 2 istri. Beda dong istri sama selir. Masya Allah. Ya. Kalau dulu orang banyak tanah, banyak harta, upeti. Lah sekarang orang cuman modal cek aja bisa ngawinin anak orang ya. Sialan. Oke, finally sedikit lagi aku akan sampai nih. Ya alhamdulillah lah. Ya sambil cerita ternyata nggak ini juga ya. Pertama kali dia, yang kedua si petani. Nah jadi Putra Kamandaka ini tuh jatuh. What's that? Kayak ada suara ngobrol. Hah? Oke, apapun bisa terjadi di tempat ini. So guys, abaikan aja itu ya. Karena mungkin akan banyak fenomena objek atau mungkin suara yang terbawa angin. Allahualam semuanya, whatever soal itu. Ya. Nah, lanjut cerita. Di sini ada satu petunjuk tentang batu yang ada tulisannya nih. Ya. Yang tertulis pembangunan objek wisata Gua Jati Jajar tahap ke-1 diresmikan oleh Bapak Suparjo Rustam, Gubernur Kepala Daerah tingkat Jateng pada tanggal 28 Juni 1976. Nah tuh, 1976 dong. Nah, untuk kesini juga ke mulut goa. Oke, di sini ada mulut goanya. Nanti juga kita bisa masuk ke sana. Dia jatuh ke sungai. Setelah itu dia ditemuin sama ibu-ibu. Setelah ditemui sama ibu-ibu, dirawat. Nah, disitulah dia memulai penyamarannya. Nah, memulai penyamarannya sebagai orang biasa. Memulai penyamarannya sebagai orang atau rakyat biasa. Nah, karena tujuannya mencari
calon istri yang diutus sama ayahnya, bapaknya Prabu Siliwangi. Jadi semua anak-anaknya Prabu Siliwangi diutus untuk mencari jodoh, tapi mereka semuanya harus menikahin wanita yang mirip dengan almarhum mamanya. Nah, finally, I wanna show you, look at that. Ini dia. Kita langsung berhadapan dengan patung dari Putra Kamandaka atau Lutung Kasar. Gagah perkasa, tinggi, ganteng, gondrong. Wih. Ya. Itu dia. Petani atau bapak-bapak yang menemukan goa ini, dia jatuh tepat di ventilasi di mana kepala patung ini langsung berhadapan dengan lubang yang ada di atas mulut gua ini. Nah, jadi si bapak itu jalan dari atas, dia langsung jatuh ke sini. Nah, nemulah dia gua ini. Di dalam gua ini itu udah ada seperti aktivitas yang dilakukan Putra Kamandaka dengan seorang kiai yang membuat Kamandaka ini menjadi Lutung Kasarung. Bukan dikutuk, melainkan si Kamandaka ini disuruh menyamar. Nah, jadi dikasih kostum ala-ala kera gitu gak. Nah, kalian lihat ini patung-patung kera-kera kecil ini nih. Nah, jadi mengkiblatkan patung-patung kera-kera kecil ini. Kalian nggak sadar sih? Kalian kira ini sekedar batu gitu? Enggak, ini semuanya patung-patung kera kecil. Nah, jadi patung-patung kera kecil ini adalah prajurit dari Putra Kamandaka atau Lutung Kasarung. Nah, dikarenakan Putra Kamandaka ini tuh lari dari kejaran bapak dari Dewi Putri Sacapta, anak raja juga yang dia musuhnya bapak Prabu Siliwangi. Nah, jadi dia musuhnya Prabu Siliwangi, bapaknya Putra Kamandaka nih. Di sini nih. Nah, terus lagi petani jatuh di situ, tepat di situ, makanya diberdirikanlah patungnya di sini. Nah, di mana di situ Putra Kamandaka ini dipakein kostum ala-ala lutung. Nah, dipakein kostum ala-ala kera untuk penyamaran. Ternyata tetap juga penyamarannya ketahuan sama bapaknya Putri Dewi Sacapta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dia adalah gambaran dari tentang prajurit-prajurit dari bapaknya. Ini nih, tuh. Bapaknya Dewi Putri Sacapta yang harus mengejar Putra Kamandaka atau Lutung Kasarungnya. Nah, jadi Putra Kamandaka atau Lutung Kasarung ini dia orangnya. Nah, yang disamarkan oleh kiai yang ada di dalam gua ini. Jadi ternyata pertama kali yang ada dalam gua ini adalah kiai yang menyelamatkan Putra Kamandaka atau Putra Lutung Kasarung ini. Nah, jadi lihat dong gambaran-gambaran ini semuanya, patung-patung ini nih mengarah ke Lutung Kasarung. Nah, ya kan? Nah, jadi mereka ini disuruh seperti menyerang gitu ya. Mereka ini seperti disuruh nyerbu gitu. Nah, di situ ada satu ventilasi. Ini dia, di mana petani itu jatuh tepat di sini nih. Nah, jadi petaninya itu jatuh di sini kak. Petaninya itu jatuh di sini bang. Nah, begitu dia jatuh dari atas ke bawah, barulah dia menemukan isi dari tempat ini seperti ini. Nah, subhanallah, la ilaha illallah. Nah, ini seperti menunjuk ke Putra Kamandaka atau Lutung Kasarung. Nah, jadi ini adalah prajurit-prajurit dari bapaknya Putri Sacapta yang mau mengejar Putra Kamandaka sendiri nih. Oke. Putra Kamandaka atau Lutung Kasarung ini sebenarnya apa sih? Ya sebenarnya manusia. Nah, dia anak raja dari Prabu Siliwangi yang menyamar sebagai rakyat biasa, orang biasa, dikarenakan dia terlibat asmara sama anak bapak dari lawannya, yaitu anak dari bapak dari Putri Dewi Sacapta. Ternyata musuhan sama bapaknya Prabu Siliwangi. Bapaknya sih Putra Kamandaka. Nah, karena udah ketahuan identitasnya Putra Kamandaka adalah anak raja, nyamarlah dia sebagai Lutung Kasarung. Jadi bukan dikutuk, tapi dia nyamar ya. Nah, dia nyamar sebagai Lutung Kasarung karena ide dari bapak kiai yang membantu dia di tempat ini. Nah, jadi sebenarnya yang ada di gua ini pertama kalinya adalah seorang kiai yang sedang bertapa atau seorang kiai yang sedang berzikir di tempat ini kak. Nah,
Lutung Kasarung. Tapi ada pula lagi yang bilang Putra Kamandaka ini adalah anak durhaka yang mencintai seorang ibunya. Ya banyak sih versi ceritanya. Tapi kayaknya bukan Putra Kamandaka ya soal itu ya. Ya nggak sih? Oke, next moment. Sekarang kita coba ke tempat lainnya lagi. Subhanallah. Gila sini. Subhanaka ini kuntu minaz zalimin. La haula wala quwata illa billahil azim. La ilaha anta subhanaka. Assalamualaikum wa alaikum solihin. Wah. Permisi. Auzubillah. Masya Allah. Wow.